Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sairi salihina radhiyallahu anhu wa anhum ila an qala wa an Ali radhiyallahu anhu qala al-witru laysa bihatmin ka salatil maktubah walakin sannahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha witrun yuhibbul witra fa'awtiru ya ahlal Qur'an. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali, beliau berkata, salat witir tidaklah kewajiban tapi sunnah. Madhab Imam Abi Hanifah mengatakan wajib. Kalau kita Asy-Syafi'i sunnah. Salat witir. Nabi kita bersabda, sungguh Allah senang bilangan ganjil. Allah senang witir. Maka hendaknya kalian salat witir, wahai ahlil Quran. Pesan Nabi kepada orang yang ahli Quran, jangan meninggalkan witir. Menunjukkan kalau orang selalu mengerjakan sholat witir, maka dia termasuk orang ahli Quran. Orang yang cinta dengan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu kelak datang dia memberikan syafaat. Berkata Al-Quran, ya Allah, tolong ini hamba-Mu. Dia telah menahan ngantuknya, guringnya karena membaca aku. Al-Quran minta syafaat kepada Allah agar orang yang ahli Al-Quran diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat witir termasuk sunnah dan disunnahkan mengerjakan berjamaah di bulan Ramadan. Bila di luar Ramadan tidak disunnahkan berjamaah, masing-masing aja di rumah atau di langgar atau di masjid. Tapi kalau Ramadan disunnahkan berjamaah sholat witir. Makanya setelah sholat tarawih langsung digabung dengan sholat witir. Karena bila kada digabung, kita bolehkan masing-masing ke rumah. Boleh aja Pak, cuman afdalnya mumpung Ramadan disunnahkan berjamaah sholat witir. Khusus bulan Ramadan. Bila di luar Ramadan tidak disunahkan lagi berjamaah, masing-masing aja. Dalam riwayat, sholat witir itu pahalanya lebih baik daripada humrin na'ami, onta merah. Onta merah itu kendaraan yang paling larang. Bila ada onta warna kemerah-merahan, itu paling larang harganya. Mungkin 100 juta. Onta biasa 50 jutaan. Kalau onta merah mungkin 100 juta. Orang yang sholat witir pahalanya lebih baik daripada berinfak sebesar seharga kendaraan onta merah. Yang mana orang Arab itu bila bisi onta merah sugih itu Bang. Karena itu ibarat mobil mewah. Nang bisi mobil mewah itu orang-orang sugih aja.
Orang yang berwitir seakan-akan orang sugih. Kenapa? Inya memberikan, mendapatkan pahala laksana infak sedekah seharga unta merah. Oleh karena itu Nabi kita pernah mengingatkan agar umat ini jangan meninggalkan sholat witir. Al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. 3 kali Nabi kita menyebutkan witir itu adalah kewajiban, hak. Ya. Nah, di sini sebagian ulama mengatakan witir itu wajib. Harus umat Nabi Muhammad ini sholat witir. Tapi kita sunnah aja. Witir itu hak, kata Nabi kita. Harus. Witir itu harus. Jangan ditinggalkan. Siapa yang tidak sholat witir, falaysa minna, bukan daripada kelompok kami. Artinya bukan ciri umatku. Kalau umatku, dia mengerjakan sholat witir. Sholat witir 2 kali kada boleh. Bila sudah imbah taraweh bawitir 3 rakaat, tengah malam pian jangan lagi witir. Genap aja 2, 4, 6, 8. Jangan lagi 3. Bila 3 pulang, maka jadi ganap 3 tambah 3 jadi 6. Jadi boleh aja menyambung witir, namanya menyambung witir. Tapi jadi boleh aja witir itu sampai 11 rakaat. 3 digawi, sisanya 8. Jadi menyambung yang tadi malam aja. Tapi bila witir imbah taraweh, kena witir pulang, ganjil tambah ganjil, lalu ganap. Kada jadi witir. Ya. Mana yang abdol? Imbah taraweh kan? Kena kan? Sembahyang tahajud. Amun puasa, abdolnya imbah taraweh. Kenapa? Ada berjamaah. Dan aman sudah, ada beganangan lagi. Ya, tapi bila pian witir, karena memang ada hadis, tutuplah sholat malam kalian dengan witir. Ya, itu di luar Ramadan. Artinya itu juga bisa di Ramadan, tapi karena tambahi 2 ganap aja. Sekiranya di akhir sholat itu ditutup dengan witir. Cuman Ramadan bagusnya berjamaah aja. Jadi karena tinggal menambahi yang ganap-ganap aja. Kalau hendak menambahi witir. Tapi kalau hendak sholat malam juga bagus. Ya, sholat tahajud syaratnya imbah bangun guring. Jadi bila imbah bangun guring itu boleh niat tahajud. Nah, atau pian niat witir juga dapat pahala tahajud. Ya, terserah aja. Artinya menghendak bawitir boleh, tapi ganap-ganap aja. Jangan lagi diakhiri dengan 1 rakaat. Kemudian Nabi kita sungguh memaksa, ya, seakan-akan umat itu dipaksa untuk sholat witir. Artinya Nabi kita menekan, mengharapkan umat ini sholat witir. Bahkan Nabi kita memerintahkan orang yang khawatir tidak bisa sholat witir di akhir malam, karena ada riwayat kata Nabi kita, tutuplah sholat kalian dengan witir. Sholat malam itu habisnya ketika terbit fajar.
Ketika hendak terbit fajar atau waktu subuh, tutup dengan witir. Itu lebih afdal bila kawa. Bila kawa. Tapi bila kada kawa, Nabi membolehkan sholat witir di awal malam. Ini kita misalnya nih Mbak Isya, Mbak Dia sholat witir boleh. Ya. Seperti mana daripada riwayat sahabat Jabir berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang takut tidak bangun di akhir malam, hendaknya sholat witir di awal malam. Ini menunjukkan bagusnya kita berwitir itu di akhir malam. Kenapa? Supaya kita berniat untuk tahajud. Oh, aku ini berwitir karena witir ini kata boleh bila azan subuh. Nah, makanya ada dianjurkan berwitir di akhir malam supaya ada berniat bangun bersungsung. Bertahajud ditutup dengan witir, itu harapan. Bila digawi berwitir dahulu, bisa lamah niatnya hendak bangun sudah pamanggawi. Nah, jadi bila kawa di akhir malam bagus. Ya. Makanya witir itu masing-masing aja. Tapi bila Ramadan afdolnya berjamaah, makanya digawi di awal malam. Digawi di awal malam supaya menghidupkan syiar Ramadan. Berjamaah disunnahkan khusus bulan Ramadan. Maka hendaknya dia sholat witir di awal malam. Tapi bila inya kawa menutup sholatnya akhir malam dengan witir, bagusnya witir di akhir malam. Artinya parak waktu subuh witir. Nah, karena sholat di akhir malam itu termasuk sholat yang disaksikan, artinya sholat yang diperhatikan, lebih diperhatikan oleh Allah, karena itu berat ya. Tidak semua orang bisa menjaga bangun sebelum subuh, tidak semua orang bisa untuk sholat tahajud, sholat witir, tidak semua orang, berat. Tapi bila kawa dia hebat, dia akan mendapatkan banyak kemuliaan. Wadzalika afdol, itu yang lebih afdol, itu yang lebih afdol. Nah, bila bulan Ramadan kita ambil dua, yang pertama berjamaah 3 rakaat, yang terakhir ketika bangun malam tambahi 8 rakaat menutup witir. Jadi niatakan witir 8 rakaat. Jadi pian bawitir setiap malam 11 rakaat, sempurna sudah jumlah witir yang paling banyak. Jumlah witir yang paling banyak 11. 2, 2, 2, 2, 2, 1. Nah, 11. Tapi boleh 2, 1, hanya 2, 2, 2, 2. Ada apa-apa. Yang penting 11. Bila 4, 4, Imam Syafi'i tidak mengambil pendapat itu. Memang ada riwayat dari Siti Aisyah, tapi Imam Syafi'i madhab kita mengambil sholatul laili masna masna. Kata Nabi kita, sholat malam itu 2-2. Itu yang diambil. Nah, kemudian juga ulama 4 mazhab mereka mengambil pendapat sholat tarawih 2-2. 2-2. Ya, kalau ada yang tarawih 4-4 lalu 3, itu sebujurnya riwayatnya sholat witir. Sholat witir. Jadi tarawih itu 2. Paling banyak madhab Syafi'i 20.
Ada mazhab yang lain 36. 36. Ya. 8 tarawih boleh, cuman sebagian tarawih. Ada tuntung tarawihnya. Sembahyang sunnah itu ada 4. Sunnahnya witir 3 boleh, 5 boleh, silahkan. 11 untung tarawih, 4 boleh, 8 boleh, 20 untuk. Paham nggak? Bila kita 20 rakaat berarti tarawih kita tuntung. Nah, tuntung tarawih kita. Bahkan boleh tarawih 2 kali boleh. Tuntung di masjid sini, di sana belum, tarawih pulang di sana boleh. Ya. Tapi kita tak imbai berataan tarawihnya. Kalau di Harim Hadramaut itu tarawihnya berbeda-beda. Ada yang imbah isya, ada yang jam 9, ada yang jam 10, ada yang jam 11, ada yang jam 12, ada yang jam 1, jam 2, ada yang jam 2 pada salah paling terakhir. Itu tuntungan jam 3, parak sahur sudah. Nah, jadi di Hadramaut itu bila terbangun malam ada tuh sembahyangan tarawih. Datangi aja, ada terlambat. Nah, kalau kita di sini tak imbai berataan, ya, ada tawa jua hendak diamalkan lain tempatnya. Tapi di sana malam itu lebih meriah Ramadan itu. Tampak malam Ramadan itu berbeda dari malam-malam selain Ramadan. Kita juga berbeda sekiranya ada tarawih, ada witir, dan ada tadarus. Nah, mudah-mudahan kita Allah berikan sehat walafiat, bisa berjumpa, bertemu di bulan Ramadan yang akan datang ini. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi witir itu afdalnya di akhir malam. Ya, di akhir malam. Nah, kada lawas lagi kita Ramadan. Niatakan mudahan kawa lebih semangat beribadah. Takwa ini Ramadan terakhir. Ya, Allah jumpakan kita. Untung kita dapat bulan yang awalnya rahmat. 10 pertama bila kita benar-benar beribadah, berdoa, Allah berikan rahmatnya. Wa awsatuhu maghfirah. 10 yang kedua ampunan Allah. Wa akhiruhu itqun minan nar. 10 terakhir kebebasan daripada api neraka. Jadi orang soleh dahulu mereka sangat merindukan kedatangan Ramadan. Mereka selalu menunggu-nunggu kedatangan bulan Ramadan. Bahkan mereka mentarhib. Nabi kita sudah berdoa sejak masuk bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nabi kita mengingatkan, mengajarkan doa di bulan Rajab 2 bulan sebelum Ramadan. Nabi berdoa, ya Allah berkahi bulan Rajab, berkahi bulan Sya'ban kami, sampaikan kami berjumpa dengan bulan Ramadan. Mengingatkan kepada umat 2 bulan sebelum Ramadan, ayo diingat-ingat, disambut-sambut kemuliaan bulan yang akan datang. Syahrul azim, bulan yang agung, bulan yang mulia. Ya, makanya kita harus gembira bila
Allah berikan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan. Makanya jangan makal malam pertama ya jabang hibak masjid. Nah, sekalinya mulai malam ke-10 ke-11 ya, semakin kemajuan shopnya kemajuan, lain jamaahnya kemajuan, shopnya kemajuan ya, makin berkurang 2 shop 4 shop berkurang, tinggal sesopnya lagi. Karena bila hendak hari raya hibak pulang. Ini kayak ma'akal tuh. Awaluhu wa akhiruhu, awalnya dan akhirnya. Jangan kita itu Allah berikan nikmat sebulanan itu waktu-waktu luar biasa. Setiap malam itu penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmat. Jangan merasa kita cukup dengan 1 malam, 2 malam, dah cukup sudah, santai lagi kita. Jangan kita bermalas-malasan di dalam beribadah ketika Allah berikan kenikmatan, kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Allahumma balighna Ramadan wa inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Quran. Ya Allah, sampaikan kami berjumpa bulan Ramadan, tolong kami supaya kawa puasa. Puasa yang baik, puasa yang menjaga dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa, dan tolong kami untuk qiyam ya, puasa sebulanan, qiyam sebulanan maksudnya. Namun 2 hari 3 harinya itu ditolong juga cuman sebagian aja pertolongannya, kada full. Kita minta bulan Ramadan sabulanan puasa, sabulanan kita kawa beribadah, minta supaya kawa qiyamul lail setiap malam. Siap-siap sudah setelah berbuka puasa, siap-siap mandi, kalau bisa sempat mandi, sunnah mandi setiap malam bulan Ramadan. Pakai pakaian yang paling bagus, pakaian yang paling bagus yang kita miliki pakai, minyak harum pakai, sholat berjamaah ya, menghidupkan malam Ramadan. Nah, kada terasa parak sudah Ramadan, parak nisfu Sya'ban, kada lawas lagi nisfu Sya'ban ya, Ramadan. Fadhail sholatin nafilah fil bait, keutamaan sholat sunnah di rumah. Bahwasanya Allah menjadikan untuk umat Nabi Muhammad pahala yang besar sholat sunnah di rumah. Bahwasanya anna sholata fil bait nurun, adalah cahaya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma sholatur rajuli fi baitihi fanur fanawwiru buyutakum. Sungguh sholat orang di rumah, sholat sunnah itu adalah cahaya. Maka terangi rumah kalian dengan sholat. Jadi rumah itu terang bila kita gunakan untuk ibadah sholat sunnah. Maknanya adalah cahaya hati
Maka orang yang rumahnya dihidupkan dengan ibadah sholat sunnah itu akan menjadikan rasa takut kepada Allah, ya. Lalu rumah itu baik, tidak ada maksiat, dan menghilangkan lupa. Orang di rumah kadang lupa, ada kelupaan, seakan-akan rumah ini hanya tempat istirahat, santai, nonton TV, goreng, makan, kamar mandi, udah. Seakan-akan itu aja rumah. Lupa di rumah itu ada sebuah ibadah yang diperintahkan. Seakan-akan beribadah itu di masjid aja, di musola aja. Padahal rumah juga perlu kita hiasi, kita cahayai dengan sholat sunnah. Dan di rumah itu hamba lebih berduaan munajat kepada Allah. Di masjid ini banyak yang melihat macam-macam hati kita. Tapi kalau di rumah tampak kita ini semakin parah lawan Allah. Berdua-duaan aja. Kededa nang tahunya. Anak bini aja nang tahu. Ya, itu ada bapak ada merubah hati. Nah, itu pulang keutamaannya. Sehingga orang yang ibadah di rumah lebih merasakan kedekatan kepada Allah. Nah, maka dia ketika munajat di rumah, ya, merasa yang ada hanya ingin dilihat Allah, dipandang oleh Allah. Tidak ada lagi melihat kiri kanan, tetangga, kawan dihiga, ada enggak? Karena di rumah. Nah, makanya Allah diperintahkan oleh Nabi kita untuk sholat sunnah di rumah agar menambah cahaya di rumah itu dan juga menambah syukur atas nikmat yang Allah berikan berupa rumah tempat tinggal. Karena ada sebagian manusia yang tidak punya rumah, yang tinggal di mana-mana kah berdiam. Nah, guring di mana-mana kah, kada biasa rumah. Ada manusia hamba Allah yang tidak diberikan nikmat punya rumah. Ketika kita punya rumah, tanda syukur kita, gunakan waktu-waktu kita untuk menghidupkan sholat sunnah di rumah. Qala sallallahu alaihi wasallam idza qada ahadukum sholata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min sholatihi fa innallaha ja'ilun fi baitihi min sholatihi khaira. Bila sudah selesai kalian sholat di masjid, maka jadikanlah rumah juga dapat bagian sholat. Maka Allah jadikan di rumahnya dengan sholatnya kebaikan. Jadi kebaikan. Jadi Nabi pesankan sholat di masjid harus semestinya, ya, terutama laki-laki, jamaah, syiar, pahala, ya, menghidupkan agama, ya, imaduddin. Tapi kata Nabi kita juga sholat di rumah. Jadi Nabi kita seimbang di dalam mengajarkan ibadah. Masjid hidupkan dengan sholat 5 waktu, rumah hidupkan dengan sholat sunnah. Bila orang ke masjid saja sholat 5 waktu, tidak pernah sholat sunnah di rumah, juga kurang pas. Atau di rumah hanya sholat wajib, ada suah ke masjid, kurang pas juga. Tapi bila hendak memilih, dahulukan berjamaah karena ini lebih afdol. Ini syiar,
Ini wajib. Ya kalau harus memilih sembahyang di rumah di rumah nih sembahyang terus. Di masjid kada suah, lebih baik di masjid karena perintahnya lebih banyak pun kemuliaannya lebih banyak di masjid untuk sholat wajib. Ya. Jadi seimbang selama sholat yang tidak diperintahkan berjamaah. Tapi kalau tarawih dengan witir diperintahkan berjamaah, makanya di masjid. Nah itu khusus ulang. Jadi ada kita itu syiar-syiar yang harus ditampakkan. Contoh, setiap hari sholat 5 waktu. Umat Islam syiar keluar rumah menghidupkan sholat 5 waktu. Yang kedua, setiap Jumat umat Islam bahkan diwajibkan sholat Jumat berjamaah di masjid, syiar. Tahunan sholat tarawih, sholat witir di masjid. Jadi Allah tuh ingin kita itu terlihat bersama-sama menampakkan syiar agama Islam. Ya, itu lebih afdol. Cuman di rumah juga ada kemuliaan sholat sunnah. Nah itu aja, jangan terpaling-paling ya. Di rumah aja sembahyang salah juga, di masjid aja kada suah salah juga ya. Jadi yang wajib di masjid, yang sunnah di rumah. Dan Nabi kita bersabda, masalul baitil ladzi yudhkarullahu fihi wal baitul ladzi la yudhkarullahu fihi masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan rumah yang dijadiakan zikir kepada Allah dan rumah yang tidak dijadiakan zikir, perumpamaan hidup dan mati. Jadi rumah yang sebujurnya hidup, rumah manusia itu rumah yang diisi dengan zikir, baik sholat, Al-Quran atau amaliyah, itu rumah manusia. Tapi kalau tidak ada sholat kada suah di rumah, sholat sunnah ya, zikiran yasinan kada suah, ba'amaliyah kada juga di rumah, istirahat tukang istirahat, goreng makan dah, maka itu rumah kematian atau seperti kuburan, rumah hantu bahasanya ya, angker. Jadi rumah itu angker, makanya rumah itu panas, karena makanya rumah yang kosong daripada sholat zikir itu laksana rumah hantu. Tidak mustahil adanya panas karena rumah tadi panas ya, diliputi daripada kebencian ya rumah tadi. Karena apa? Karena jadi tempat syaitan ya, syaitan bila orang lalainya tempat berdiam situ. Berkata Ibnu Mas'ud, aku bertanya Rasulullah, lebih afdal sholat di rumah atau di masjid? Kata Nabi kita, janganlah kalian sholat di rumah ya, sholat wajib ya. Kata Nabi kita, sungguh aku paling suka sholat di rumah daripada di masjid, kecuali sholat wajib. Nah kata Nabi kita ya, Ibnu Mas'ud, aku paling senang sholat di rumah daripada di masjid, kecuali sholat wajib. Kalau sholat wajib, aku sholatnya di masjid. Selain sholat wajib, Nabi kita sholatnya di rumah. Dan Nabi kita memerintahkan untuk memuliakan rumah, muliakan rumah kalian dengan sholat kalian. Maka keutamaan sholat orang di rumahnya
yang mana tidak dilihat orang lain, ya, itu seperti sholat wajib daripada sholat sunnah. Orang sholat di rumah, hati terjaga, tidak dilihat orang lain, ya. Dengan sholat di luar rumah yang hati kada terjaga, keutamaannya, misal gini, sholat sunnah di rumah lawan sholat sunnah di masjid, ya, bukan wajib, bukan. Ini yang sholat tahajud di rumah lawan tahajud di masjid. Jam 2 menghidupi masjid, melihat kaum aja kaum nih wali juga kawan nih. Nah, kaum melihat paling kada. Nah, lawan sembahyang tahajud di rumah, ya. Ini kata Nabi kita keutamaannya seperti sholat wajib dengan sholat sunnah. Kenapa? Di rumah hati terjaga, pahalanya sama dengan sholat wajib. Nah, kalau di masjid sholat sunnah, hati bisa macam-macam kena hendak dilihat orang, ya, dinilai orang. Maksudnya adalah sholat sunnah itu memang tempat pujian orang. Kenapa? Kalau yang wajib berjamaah orang bisa, tapi sholat sunnah orang-orangnya aja yang kawa. Orang-orangnya aja kawa bisa sholat sunnah, karena itu sunnah, kada wajib. Ya, ibaratnya tuh tambahan aja, kanyang sudah, cuman hendak menambah aja makan. Baru tuh kanyang sudah, kurang aja nang hendak makan tuh, ya, kurangnya aja. Begitu juga sholat sunnah. Nah, makanya ketika ada orang yang sholat sunnah, ya, di hadapan orang lain, maka orang akan menilai ini ahli ibadah. Nah, di sini ngalihnya hati kita. Sidin itu luar biasa, ahli ibadah aja. Banyak sembahyangnya, kita nang wajib aja kadang ada tapi kawa istiqomah, apalagi nang sunnah-sunnah. Sidin masya Allah luar biasa. Lalu hati ini, nah, ketika dia sholat sunnah di rumah, hilanglah sifat ingin dilihat dan dipuji orang lain. Nah, makanya di rumah itu lebih mendapatkan kemuliaan daripada di luar rumah, karena banyaknya sangka-sangkaan orang, ya, yang membuat hati kita kada bersih. Nah, tapi tetap sholat wajib itu lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah, dan lebih besar lagi jikalau dikerjakan di masjid, lebih berlipat-lipat ganda pahala. Mudah-mudahan kita Allah berikan taufik dan hidayah untuk senantiasa mengisi waktu-waktu kita di dalam beribadah sholat, ya, sholat wajib berjamaah, sholat sunnah di rumah. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi alimna rajin wa rabbi baqina faqih lana sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi rabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.